akhir tahun kemarin Kindi Studio hampir runtuh. Ada apa di dunia foto? Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik ke dunia foto, Mas. Sampai sekarang megang kamera nggak pernah, Mas. Kalau sekarang udah mulai 1 bulan udah omset sebanyak 6 bulan kemarin. Sampai jual motor, jual aset, Mas. Wis nggak bisa dihitung. Sebenarnya yang paling banyak diminati itu di fasilitas sponsor ini, Mas. Kita mensponsori, tapi bukan dengan dana, tapi dengan jasa. Saya nama lengkap ya Nur Rahman Ramadan, dipanggilnya Rahman, bisa panggil Nur juga, terserah. Semua nama baik. Profil usaha kalau sekarang usaha kecil-kecilan ya, Kindi Studio, bisa dicek juga di Google Map juga ada. Kalau di Map itu dinamai PT Kindi Studio Digital. Di sosial media kalau mau cari Kindi Studio udah muncul, tapi untuk lengkapnya di IG kindistudio.info. Untuk lain-lain website sama kindistudio.com, semua merek lah, satu nama kayak gitu ya. Kalau studio ini sebenarnya resminya itu di 2022 Agustus. Tapi untuk sebelum itu adalah planning. Sebelum itu sudah berjalan, sudah di 2020 kita sudah mulai ngerintis kayak gitu. Jadi 2022 kita mulai mengesahkan karena menurut kita sudah bisa untuk disahkan kayak gitu. Sudah memenuhi syarat lah intinya kayak gitu. Ya mulai pembentukannya ya nggak bisa dikatakan 0 rupiah modal misalnya. Ya, pastinya ada. Dulu terbentuknya itu mulai wisuda 2020. Wisuda 2020. Pada saat itu pandemi. Wah, itu hancur-hancurnya itu. Kita sudah mulai ngerintis, langsung dihantam sama pandemi kayak gitu. Tapi pada saat itu kita optimis bahwa kita akan meraih itu suatu saat kayak gitu. Akhirnya kita menyediakan sehelai kain. Kain itu kita buat, ya kita jahit sendiri dari mulai kainnya cuma satu warnanya, warna putih pada saat itu. Dan untuk alat, karena studio kan harus punya kamera. Dan pada saat itu tidak, Mas. Jadi kita buat studio itu yang kita sediakan hanya tempat sama background. Tempat sama background. Dari mana kameranya? Kita pinjem. Ada salah satu KM saya yang mau meminjamkan hal itu kayak gitu. Akhirnya kita coba, kita mulai kayak gitu. Kita optimis untuk memulai. Akhirnya di tahun pertama, wisuda pertama UTM, tak terlalu ramai. Kita hanya dapat paling sekitar 15 orang gitu. Tapi itu sudah pencapaian terbesar kita selama kita membuat atau komitmen dalam membangun studio kayak gitu. Akhirnya di tahun selanjutnya dengan dana yang ada itu, kita meminimalisir pengeluaran dan segala macamnya. Tetap di tahun kedua kita tetap sewa. Kamera tetap kita sewa. Tapi di tahun kedua kita ada pembenahan di bagian background dan segala macamnya. Alhasil pada saat itu kita tembus 100 peserta. 100 peserta pada saat itu, kita bisa bayangkan aja harga pada saat itu kita kasih 150 kalikan 100 udah bisa buat beli kamera kayak gitu. Akhirnya di tahun ketiga Maret, ya nggak sampai 1 tahun sebenarnya dari situ, Maret kita naikkan harga. Kita naikkan harga dengan dasar bahwa kita ingin membranding, karena patokan saya satu, logo naik cuma centang tapi harganya mahal kayak gitu ya. Akhirnya kita mau main di pasar bawah atau mau main pasar atas kayak gitu. Kita rapat bareng teman-teman. Yang tidak bisa saya pungkiri bahwa hasil studio ini bukan hanya saya, tapi ada tim di belakangnya untuk membentuk sebuah studio yang seperti sekarang. Jadi hasil kita ambil pasar atas, kita naikkan dari 150 kita naikkan ke 350. Tidak sampai setahun kita naikkan 350. Optimis, ada sedikit pesimisnya. Apakah kita akan bisa? Ternyata dengan catatan karena Maret itu adalah ambang di mana kita harus mempersiapkan untuk Septembernya. Maret itu sebuah percobaan harga kayak gitu.
Alhasil kita berani meskipun dapat sedikit, dapat satu, nggak dapat sama sekali, kita oke, fine aja kayak gitu. Karena target kita adalah Septembernya. Alhasil Maret yang saya rasa akan hanya dapat 10-20, ternyata ada 50 ya. Kita kerjakan 350 minim, ada yang 400, ada yang 700 sampai aneh. Harga satu orang per orangnya kayak gitu. Alhasil kita bisa up di situ. Kita mulai perbaiki, benahi, nambah alat-alat yang ada yang bisa dilihat sekarang itu bukan hasil investasi dari ini, tapi investasi dari kerja kita dari awal membentuk sampai sekarang. Dan berdirinya studio sekarang pun itu hasil dari jerih payah teman-teman kayak gitu. Sampai di tahun selanjutnya kita berpikir bahwa apakah kita akan hidup dari wisuda saja gitu. Akhirnya kita berpikir ada apa di dunia foto. Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik ke dunia foto, Mas. Sampai sekarang megang kamera nggak pernah, Mas. Susah, maksudnya suruh megang terus moto bagus tuh nggak bisa, karena basic saya bukan di situ kayak gitu. Saya hanya mewadahi teman-teman juga yang jago di bidang foto ada di kita, jadi dia juga punya portofolio sendiri, bebas di kita mau dia buat portofolio dengan hasil bersama kita boleh, kolaborasi juga boleh kayak gitu. Kita open mind, intinya kita tidak menutup siapapun yang mau berproses kayak gitu. Ya dengan catatan proses itu juga menguntungkan bagi kita kayak gitu. Hasil kita bentuk yang namanya, karena saya tidak bisa fotografer, saya buat set foto. Jadi dengan tinggal pencet kayak gitu. Dan ide ini pun bukan datang dari saya langsung, tapi dari tim kayak gitu. Dapat. Kenapa Mas gak buat self foto aja kayak gitu? Bahan-bahannya dari mana? Alat-alatnya dari mana? Alhasil optimis saja. Kita beli alat-alat seadanya dulu nggak kayak gini, kita ngelas sendiri, Mas, apa segala macam kita buat sendiri, tapi hasilnya juga kurang maksimal kayak gitu. Akhirnya lambat laun kita beli, akhirnya terpenuhi, kita mulai shoot. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa tiap bulannya yang dulu, Mas, kalau kita dulu kan omsetnya tiap 6 bulan ya. Kalau sekarang udah mulai 1 bulan udah omset sebanyak 6 bulan kemarin kayak gitu. Jadi apa ya namanya, sebuah keberhasilan tidak bisa dipatok pada saat kita merintis, tapi ketika kita sudah berada di puncak kayak gitu. Dan sekarang pun saya merasa masih ada yang kurang gitu. Nah itu makanya saya bersama teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lebih muda dari saya, karena kreativitasnya pasti lebih kreatif daripada saya kayak gitu. Saya hanya mewadahi di sini, jadi teman-teman yang mengolah kayak gitu. Kalau dulu saya ikut campur dalam studio ini, cuma sekarang sudah lepas tangan. Intinya saya hanya memanajerial, mereka menjalankan, bisa saya tinggal kayak gitu. Dan ya jadilah seperti ini. Jadi pertama dulu sebelum selain sisi keuangan tadi, selain sisi proses tadi, kita juga punya sisi gimana cara kita membranding ulang. Sebenarnya sudah ada nama itu, cuma kita branding ulang kayak gitu. Untuk marketing pertama saya marketingin sendiri, Mas, awal-awal itu. Jadi dengan cara ya hanya share WA dan segala macam itu, dan ternyata itu tidak efektif kayak gitu. Akhirnya saya mempekerjakan orang di bidang itu kayak gitu. Jadi saya hiring orang kira-kira setahun sebelum inilah, sebelum studio ini ada. Jadi saya hiring orang, dia yang manajemen kontennya kayak gitu, mau kayak apa, dan terarah kayak gitu. Kalau dulu kan aruk-arukan, penting ada konten. Ternyata konten hanya sebatas konten tidak akan membawakan hasil kayak gitu. Kemampuannya kecil lah intinya daripada konten yang manajemen. Ternyata benar, Mas. Saya dulu ngapain sewa konten kreator buat konten ini kayak gitu. Ternyata marketing saya atau yang bagian pemasaran itu punya talent yang bagus kayak gitu. Jadi dia menyusun kontennya setiap hari apa dia harus ini, dan setiap hari apa dia harus kerja sama si A, B, C dan segala macam. Jadi teknik marketingnya adalah satu, memang kita lewat IG ya, dua kita lewat websitenya, terus yang ketiga kita menggunakan fasilitas sponsor. Sebenarnya yang paling banyak diminati itu di fasilitas sponsor ini, Mas. Kita mensponsori tapi bukan dengan dana, tapi dengan jasa.
Secara kan studio yang baru berdiri, dia tidak memiliki banyak konten atau banyak data untuk dipublikasi. Nah, dari situ juga selain kita mensponsori, kita juga punya aset kayak gitu. Nah, banyak bertanya teman-teman, kayak ada duta yang ada di UTM, karena kan pertama emang target Mas. Kenapa saya ambil duta? Kenapa? Itu emang target bahwa kalau duta pasti foto. Terus banyak target yang kita targetkan ya. Intinya ketika kita mencari pangsa tayang, maka kita harus tahu target kita kayak gitu. Salah satunya saya mensponsori ke sana dan sini. Sampai sekarang kalau dari IG sih ada. Sekarang mulai muncul dari IG, dan itu karena diikuti dengan sponsor atau engagement yang dari luar kita. Contoh, kita ngadain ngesponsorin duta memperkenalkan kita, baru orang langsung melihat IG kita kayak gitu. Bukan IG yang membawa kita. Kalau saya ngiklan, pernah saya ngiklan, tapi saya rasa kurang efektif iklan di IG itu. Karena apalagi di Madura Mas, kayak gini kan orang nggak terlalu inilah. Kalau IG mungkin dari mulut ke mulut, coba cek IG-nya ini kayak gitu. Marketing atau konten kita sampai di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, Surabaya ya. Kemarin kan kita pernah handle punyanya Miss Jatim sama putra-putri batik Indonesia. Tuh kita pernah handle itu. Dari mana channelnya? Dari kita foto duta. Kita foto duta, ternyata ada duta yang juga ikut ke sana, rekomendasi dan segala macam kayak gitu. Terus klop sama kita, dan terus ada MOU dan segala macamnya. Akhirnya kita mulai up di sana. Akhirnya ya adalah konten yang bisa kita brandingkan. Ini loh hasil foto kita. Karena gini Mas, hasil foto bagus itu bukan hanya dari kamera dan orang yang memfoto, tapi dari situasi juga. Kalau kayak contoh foto bagus, mana ada foto tidak bagus ketika kita moto Miss Jatim atau Putra Batik Indonesia kan, kayak gitu kan. Sejelek-jeleknya foto itu pasti itu berharga kayak gitu Mas. Nah, itu sebenarnya di situ target kita. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin tercapai kayak gitu. Kalau pengelolaan keuangan, kita sudah ada orang finance sendiri Mas. Jadi data keuangan itu sudah dikelola sama teman-teman. Sistemnya itu tetap sistem gaji untuk keuangan. Jadi meskipun katanya anak-anak itu uang jajan ya di sini. Jadi tertulisnya di slip itu uang jajan kayak gitu, bukan gaji. Karena kalau gaji kan harus UMR dan segala macam. Kalau pandangan kita kayak gitu. Uang makan, uang jajan kayak gitu itu aja. Jadi untuk keuangan, kalau dari awal murni dari saya Mas, kalau keuangan itu mulai ngebentuk dan segala macam. Selain usaha di sini, selain usaha studio, kan dulu studio ini hanya sampingan. Saya juga kerja di luar sama kayak teman-teman yang lain. Kita juga kerja di luar untuk menghidupi studio ini kayak gitu. Ya keuangannya dari situ Mas. Cuman dari saya ya sekarang sudah bisa menghandle sendiri kayak pembelian alat, terus listrik dan wifi dan segala macam kan. Kita basis studionya itu digital dan harus hari ini jadi. Foto hari ini harus jadi, harus sudah dikirim gitu. Jadi emang ekspres kayak gitu. Lagi self foto, sebelum meninggalkan ruangan foto harus sudah dikasih kan kayak gitu. Jadi emang kayak setting dan segala macam. Terus sewa Google Drive kan, kalau Google Drive sekarang kan cuma 15 gigaan kayak gitu kan. Itu kurang kan buat kita. Jadi kita sewa itu juga, dan hasil sewanya juga sama dari itu. Pencatatan keuangan jelas Mas. Jadi kita pakai spreadsheet untuk mencatat keuangannya, pengeluaran pemasukan, ya neraca biasa Mas. Intinya ada laba rugi. Kalau kerugiannya nanti dari mana? Kalau kerugian itu pasti ke saya kayak gitu. Maksudnya saya yang menghandle untuk kerugian itu. Jadi semua titik fokus keuangan ada di saya, cuman ada yang mengelola. Nah ini Mas, sebenarnya membuat atau membangun itu lebih gampang daripada mempertahankan. Kalau boleh cerita, akhir tahun kemarin Kindi Studio hampir runtuh, hampir habis Mas. Karena satu, akhir tahun itu kita omset turunnya drastis kayak gitu. Sedangkan yang beban pengeluaran yang harus kita tanggung itu bukan main. Karena semakin besar usahanya, maka pengeluaran pun akan ikut besar kayak gitu. Dan ketika pemasukannya turun, maka yang pengeluaran tidak bisa dipungkiri bahwa pengeluaran tetap seperti itu.
meskipun tidak tetap bisa naik kayak gitu, bahkan bisa naik. Alhasil ya dari situ ya tetap uang apa namanya, gimana caranya owner mempertahankan itu dan apa pertimbangannya. Ya kadang kebanyakan bisnis, orang berbisnis kan kadang ketika jatuh berhenti kayak gitu. Nah sebenarnya ketika jatuh itu titik sukses sebenarnya, Mas. Dan betul saja kemarin saya nggak punya aset seperti sekarang ini, maksudnya di tahun 2023 akhir tahun ini belum terbentuk, Mas. 7 hari ini kebentuknya. Maksudnya studio ini 7 hari kita bentuk dengan keterbatasan kita kayak gitu. Contoh, kita nggak punya tukang. Pada saat itu saya ngubungin tukang, nggak ada ya, akhir tahun soalnya kayak gitu dan segala macam. Akhirnya kita buat sendiri ya, meskipun kurang wah lah untuk tampilannya, cuman karena kita lihat itu adalah hasil kita gitu, jadi upaya kita ya menjadi spesial kayak gitu buat kita, dan itu sebagai motivasi kita. Di tahun 2024 keuangan itu terjawab kayak gitu, karena di tahun 2024 mulai masuk tahun 2024, sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Per sekarang omset kita sudah sampai 10 dari tanggal 1. Kita tidak tutup mata bahwa Tuhan itu tidak tidur kayak gitu. Jadi kita hanya optimis untuk terus menjalankan ini supaya jerih payah dari 2019 dulu, dari 2022 Agustus kita bentuk, masa harus gagal di akhir tahun ini kayak gitu. Paling yang saya pegang itu, dan semangat tim juga yang mempengaruhi bahwa itu kalau saya ego untuk menutup ini, saya bisa sebenarnya. Cuman karena ini hasil dari teman-teman juga, ya harus saya pertahankan meskipun sampai jual motor, jual aset, Mas. Wis gak bisa dihitung itu. Pengeluaran pada saat itu gak bisa dihitung. Akhirnya dengan keuangan yang menipis, saya harus mengeluarkan lebih banyak lagi untuk itu. Mungkin mental itu gak ada di pembisnis yang masih pemula kayak gitu. Cuman buat teman-teman yang merasa masih menata bisnis sekarang dan masih enak, silahkan nikmati dulu kayak gitu. Maksudnya menikmati itu bukan berfoya-foya tapi menyimpan kayak gitu. Karena suatu saat yang namanya bisnis pasti ada naik, pasti ada turunnya. Nah di saat turun kita harus benar-benar prepare kayak gitu. Kesalahan terbesar saya adalah tidak prepare betul-betul saat dan itu dirasakan saat kita turun kayak gitu. Nah di situ akhirnya ya semoga aja terus stabil seperti ini kayak gitu kan. Modal murni dari saya, Mas. Tapi modal terbesarnya dari orang tua. Doa adalah modal terbesar, Mas. Kalau saya sebenarnya kan mau buka jadi konten kreator kayak gitu, Mas. Mau buka tapi bukan saya yang mengkontenin, tapi saya hanya mewadai aja gitu, sama kayak studio sekarang. Nah, beberapa kali gagal, akhirnya kan terbentuk studio kayak gini kayak gitu. Berarti kan emang ya kembali lagi emang takdir, emang iya. Cuman masalahnya kita mencoba kayak gitu kan. Apa yang kita inginkan, kita coba, ya apapun itu ujungnya. Kan saya nggak tahu, saya nggak berpikiran bahwa ujungnya adalah studio, Mas, kayak gitu. Makanya setelah ini saya akan coba lagi itu. Akan saya buka lagi lembar yang udah 2 tahunan saya tutup kayak gitu. 2 tahun kemarin saya masih kekeh di konten kreator kayak gitu, masih mau nyoba akhirnya mungkin dipatok sama Tuhan, udah sampai sini aja, ganti studio gitu mungkin ya. Jadi alhasil saya pindah ke studio, mulai ngerintis, dan akhirnya ya kita pendam, dan sekarang studio sudah mulai tertata. Saya mau coba buka lagi lembar itu, mungkin bisa collab nanti sama Mas. Kalau prinsip saya cuma satu, Mas, tidak membebani orang dan bisa membantu keluarga beserta teman-teman atau teman-teman dekat, orang-orang dekat dan segala macam. Pesan dan kesan saya sebenarnya, saya sama-sama pemula di sini ya. Hanya saja mungkin lebih dulu memulai mungkin ya, Mas. Ada subscriber dari jendela usaha ya, yang udah mulai dari tahun 19 dan segala macamnya. Saya masih pemula di sini juga, di dunia usaha juga pemula, juga sama-sama ngerintis. Kuncinya cuma satu, jangan tumbang saat badai. Bagi teman-teman, karena ini juga media ya, ini saya rasa
saya perlu untuk mengungkapkan ini bahwa Kini Studio tersedia di Telang dan akan berencana untuk buka di Pamekasan. Jadi tunggu saja di Pamekasan untuk set foto ya, khususnya set foto Mas. Jadi kalau Kini Studio tuh malah sekarang lebih ke fokus ke set foto kayak gitu, karena muda-mudinya kayaknya lebih suka ke arah sana kayak gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang mau self foto, mau foto pas foto, foto ijazah dan segala macamnya, datang ke kita, jangan tanya harga bisa dibicarakan